artboardnya ini untuk ukurannya kita gunakan pixel, tapi untuk yang lain juga bisa sih. Kemudian ada orientationnya, di sini ada portrait, kemudian landscape, kemudian jumlah artboardnya kita menggunakan satu artboard saja. Kemudian ada seperti margin di sini. Oke, untuk advanced option ini ada bagian color mode-nya, yang ini yang seperti tadi ya, ada RGB dan CMYK. Karena kita menggunakan atau kita ingin membuat pamflet online atau ingin desain secara online, kita menggunakan RGB color saja. Dan untuk raster effect-nya ini kita gunakan 300 ppi ya, agar type definition untuk hasil gambarnya itu. Untuk preview modenya kita pilih default saja. Ini kita create. Nah, di sini tadi panitia sudah membagikan link dari bahan pelatihan kali ini. Nah, kita bisa menyiapkannya. Pertama itu saya akan memasukkan bagian fotonya. Kita copy, lalu kita pastekan di bagian sini. Di sini kita akan, nah, ini kan fotonya masih terlalu besar ya dari artboardnya yang berwarna putih tadi. Kita dapat mengecilkannya menggunakan apa tadi? Yaitu selection tool. Oke, cara mengecilkannya agar tepat di tengah, yaitu kita tekan Alt, lalu kita pilih, kemudian kita geser untuk bagian pojoknya ini, seperti ini. Nah, tapi biasanya kan kalau kita geser nih, kemudian bisa saja aspek rasio dari gambar ini berubah. Nah, misalnya jadi seperti ini. Ini kan kelihatan nggak enak ya, malah jadi seperti stretch kayak gini. Nah, ini bisa dihindari dengan cara kita klik, kita tekan Alt, kemudian kita tekan Shift, lalu kita tekan atau kita drag bagian pojoknya seperti ini. Nah, ini otomatis aspek rasionya akan mengikuti seperti awalnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat gambar seperti ini ya. Untuk mempermudahnya kita masukkan saja contoh template-nya seperti ini. Oke, kita akan membuat seperti ini, dan ini kan bentuknya persegi ya, antara panjang dan lebar dari artboard-nya ini sama atau berbentuk persegi. Jadi kita perlu menyesuaikan foto yang sudah kita inputkan tadi ke bagian artboard-nya agar pas, agar memenuhi artboard, tidak melebihi artboard seperti ini. Caranya kita membuat tab baru menggunakan rectangle tool, lalu kita buat di sini. Dari ujung artboard, di sini kan ada garis berwarna hitam ini merupakan garis artboard-nya. Kita tarik ke bawah, kemudian kita sesuaikan kembali, kita ubah ukurannya, kita gunakan pada bagian pojoknya ini. Nah, kita sesuaikan ke pojok kanan bawah seperti ini hingga memenuhi artboard. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat fotonya ini, foto yang berada di belakang shape kotak ini masuk ke dalam shape kotaknya, atau kita buat masking. Nah, caranya kita seleksi terlebih dahulu, kita menggunakan tombol shift, kita tekan, lalu kita pilih foto dan juga shape-nya. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu kita make clipping mesh seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita dapat mengatur untuk posisinya. Nah, di sini kan posisinya masih terlalu ke tengah ya untuk fotonya. Nah, ini kita dapat menggunakan direct selection tool. Kenapa tidak selection tool? Karena kalau kita gunakan selection tool seperti tadi, yang akan berpindah adalah objeknya seperti ini. Nah, ini yang berpindah objeknya. Kalau kita menggunakan direct selection tool,
Ini yang pindah, yang kita seleksi adalah yang bagian fotonya seperti ini. Oke, geser lagi sedikit. Oke, jika sudah cukup, selanjutnya kita akan membuat kotak lagi sebagai frame-nya. Frame-nya itu seperti ini ya, yang kotak di sini dan yang bolong di tengah ini. Nah, itu caranya kita buat kotak seperti tadi mengikuti ukuran outputnya. Kemudian kita buat lagi kotak untuk bagian yang bolongnya ini. Kita dapat sesuaikan saja ya, kira-kira saja, misalnya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita seleksi untuk bagian yang kotak yang depan dengan bagian kotak yang belakang. Nah, ini sudah terseleksi ya, dua kotak yang berbeda. Oke, jika sudah, kita gunakan yang di bagian Pathfinder yang minus front. Kemudian kita klik minus front. Nah, ini sebenarnya sudah terpotong, tapi karena belum ada warnanya, jadi kita tidak terlihat bagian yang terpotongnya yang mana, bagian kotak yang mana. Nah, jadi kita akan berikan warnanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan warna. Kita copy, kita paste di sini. Cara memberikan warnanya, yaitu kita menggunakan eyedrop tool. Kita pilih dulu kotaknya, kemudian kita pilih eyedrop tool, lalu kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Kali ini. Oke. Ketika sudah, ini kan warnanya masih solid ya, masih dalam bentuk solid, tidak transparan. Nah, cara memberikan efek transparan seperti ini, nah, yaitu yang tadi yang sudah saya jelaskan, menggunakan fitur transparansi. Kita klik bagian frame-nya, kemudian kita pilih transparansi. Di sini untuk opacity-nya masih 100%, tapi untuk pengaturan dari frame-nya, pengaturan dari transparansi mode-nya, itu kita gunakan hard light. Bisa kita lihat perbedaannya ya. Nih, kita pilih. Nah, maka di sini berbeda. Yang tadinya solid jadi transparansi berupa hard light mode dan terlihat seperti lebih gelap. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat bagian dari ribbon di bagian kiri ini, di bagian yang bolong ini, di bagian sudut dari yang bolong ini. Caranya kita menggunakan pen tool. Nah, pembuatan seperti ini. Kita buat menyerupai garis yang untuk bolong ini, tapi untuk bagian sudutnya saja. Kita buat seperti ini. Nah, jika sudah, nah ini kan warnanya masih solid ya, dan yang berwarna ini masih bagian fill-nya, bukan stroke-nya. Nah, caranya kita dapat reverse atau kita swap antara dari yang awalnya fill menjadi bentuk stroke. Nah, tapi sebelum itu kita ubah warnanya terlebih dahulu. Kita ubah warnanya menjadi biru agar sama seperti ini ya. Kemudian kita swap menjadi stroke, lalu kita gunakan selection tool, kita pilih. Di sini kita atur untuk tingkat ketebalan garisnya, yaitu menjadi 10 poin. Okay. Kemudian kita copy, kita paste, lalu kita putar. Untuk memutarnya ini, kalian dapat memanfaatkan rotation tool, atau kita juga dapat memanfaatkan selection tool. Caranya kita klik pada bagian objeknya,
Lalu di sini kan ada selection line-nya nih yang berwarna biru. Nah ini yang ada sudut-sudutnya atau titik-titiknya dan garis, ini merupakan selection line. Kemudian kalau kita sorot di bagian luarnya, ini akan muncul seperti tanda panah di bagian sudutnya. Nah ini kita dapat memutarnya seperti ini. Tapi kan kita akan memutar menjadi sudut istimewa, yaitu 90 derajat atau kelipatannya. Nah itu kita menggunakan shift, lalu kita putar. Nah maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita posisikan kembali di bagian sudutnya. Oke, lalu kita atur untuk tingkat transparansinya, ini menjadi 50%, dan untuk modenya ini normal saja. Oke, seperti ini. Ya, saya kira hampir sama. Kita perbesar sedikit lagi. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tulisan atau tipografi berupa fotografi yang seperti ini. Nah itu caranya mudah. Kita gunakan text tool atau type tool. Kita buat teks fotografi ini. Dan untuk fontnya di sini saya menggunakan Poppins. Font Poppins ini sendiri dapat kita download di website yang sudah saya rekomendasikan tadi ya, yaitu biasanya sih di Davon. Ini saya dapat download di situ. Kemudian untuk pengaturan ini menggunakan bold Poppins-nya. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna biru seperti ini. Dan di sini kan yang diwarnai hanya bagian outline-nya saja. Kita swipe menjadi outline. Ini untuk ketebalannya tetap 1. Kemudian kita rotasi menjadi vertikal, lalu kita posisikan. Nah untuk pembuatan pamflet ini sendiri nantinya dalam penugasan itu terserah kalian ya, dengan kreasi kalian sekreatif mungkin. Jadi tidak harus terpaku seperti saya contohkan. Oke. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat paragraf teks seperti ini. Kita menggunakan type tool kembali. Caranya ya yang seperti saya contohkan tadi, kita drag untuk membuat paragraf teks seperti ini. Lalu ini kan masih berwarna hitam, kita ubah menjadi warna putih. Untuk fontnya kita pilih Poppins yang light, ukuran 12. Oke, seperti ini. Kira hampir sama ya. Kemudian kita akan membuat sebuah hiasan-hiasan seperti berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, di sini sekalian juga saya akan mengajarkan cara duplikasi. Jadi ada 2 cara untuk duplikasi. Yang pertama itu sebenarnya ada tiga cara untuk duplikasi. Yang pertama itu copy paste, kemudian menggunakan Ctrl D, dan juga menggunakan blend tool. Nah di sini yang pertama saya akan mencontohkan cara duplikasi copy paste ya. Kita buat lingkaran begini dulu, kemudian kita copy, lalu kita paste. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Seperti ini. Nah, duplikasi yang pertama. Kemudian duplikasi yang kedua itu menggunakan kita klik, kemudian kita klik objeknya, kemudian kita tekan ALT,
lalu kita drag seperti ini. Nah, ini merupakan duplikasi kedua dengan opsi setelah kita drag, kita dapat memperbanyak duplikasi yang sudah kita buat dengan LT drag tadi dengan cara Ctrl D seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian jika sudah, kita akan menggunakan duplikasi cara ketiga, yaitu menggunakan blend tool. Bisa ke bawah, kita duplikasi, kemudian kita bisa ke bawah, lalu kita seleksi, kemudian kita pilih blend tool. Sini kita pilih antara ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ini cara duplikasi yang ketiga. Oke, jika sudah, dalam penggunaan blend tool ini kita juga dapat mengatur berapa banyak duplikasi yang kita buat. Caranya kita seleksi terlebih dahulu objek yang sudah kita blend, kemudian kita menuju menu objek, lalu pada bagian pad kita pilih pada bagian blend kita pilih blend option. Kemudian untuk smooth color ini kita pilih specific state. Oke, selanjutnya kita bisa preview untuk melihat hasilnya. Kita preview lalu kita masukkan berapa banyak duplikasinya. Seperti ini. Misalkan saya ingin duplikasi menjadi 3 atau 2 atau terserah kalian ya. Saya akan menggunakan 3 saja. Seperti ini. Dan jika sudah, hasil duplikasi dari blend tool itu akan membentuk suatu proyeksi, bukan suatu objek. Nah ini kalau kita geser ini nggak bisa ya, objek yang ini nggak bisa kita tekan, nggak bisa kita pilih. Nah cara mengubah proyeksi hasil blend tool menjadi objek itu caranya kita seleksi terlebih dahulu objek hasil blend toolnya, kemudian kita menuju ke menu objek, lalu kita pilih expand. Kemudian di sini di bagian expand kita pilih objek dan filenya ini kita checklist, kemudian klik OK. Dan maka di sini akan terbentuk objek baru dari hasil proyeksi tadi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini ya, seperti ini dan juga seperti ini. Kita manfaatkan yang sudah ada aja. Bisa ungroup untuk melepaskan atau menghilangkan groupingnya. Ini kita bisa group kembali. Untuk menggroup objek itu kita bisa menggunakan seleksi kemudian Ctrl G, atau kita menggunakan klik kanan lalu kita pilih group. Nah di sini menjadi objek-objeknya menjadi satu grup. Jika sudah, kita bisa perkecil sedikit dan kita posisikan. Ini misalnya seperti ini. Kemudian untuk transparansinya kita ubah menjadi 40%. Ini lalu kita akan memasukkan untuk logo PMT ini dan juga zoomnya. Yang sudah disiapkan pada bagian bahannya. Di bagian bahan yang dikirimkan pada link tersebut. Dan untuk
Dan logo Zoom ini di sampingnya kan ada teks via Zoom to meeting, kemudian ada tanggal pelaksanaan juga. Nah, ini kita bisa menggunakan tool. Tulis live Zoom 20 September 2020 10 AM sampai 12 PM. Untuk pengaturan dari spacing atau ya spacing dari fontnya ini, kalian dapat memanfaatkan pada bagian properti bar di sini. Ini ada yang namanya karakter. Kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ini ada berbagai pilihan ya, berbagai pilihan format type tool. Ada spacing antara line 1 ke line 2, kemudian spacing antara hurufnya atau angkanya, kemudian ada stretch di sini, horizontal scale, kemudian vertical scale dan sebagainya. Ini kalian bisa memanfaatkan. Namun kali ini kita tidak gunakan ini ya, kita hanya menggunakan variasi dari fontnya saja. Ini kita gunakan bold. Regular dan lalu dan untuk penggunaan fontnya sendiri sebenarnya sesuai dengan keinginan kalian sih, sesuai dengan kreasi kalian. Jadi kembali lagi tidak usah terpaku oleh desain yang dicontohkan. Kemudian kita dapat mengaturnya. Untuk warnanya berwarna putih. Kira-kira sepertinya. Kalau sudah, kita bisa grup, klik kanan lalu grup, kemudian kita tinggalkan sini. Terbesar. Seperti ini. Kemudian untuk bagian terakhir, blooming. Kemudian kita akan membuat bagian tipografi dari fotografi workshop. Nah, kita gunakan sama, kita gunakan tool. Bold italic, kemudian kita perbesar. Lalu untuk warnanya kita gunakan warna putih. Dan untuk bagian workshopnya ini kita buat menjadi outline. Nah, caranya kita swipe bagian sini seperti tadi ya. Dan untuk ketebalan 1, kita gunakan 1. Oke, kemudian kita geser ke sini dan sudah hampir jadi. Kemudian kita akan membuat register now TNT Industri Finance ID. Oke, caranya yaitu kita membuat terlebih dahulu suatu bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kita dapat gunakan rectangle tool atau rounded rectangle tool. Tapi kali ini kita menggunakan rounded rectangle tool saja. Kita buat di sini. Ini kemudian kita beri warna putih dan kita tulis register now. Oke, sudah kita dapat membuat
Kalau kita perhatikan ya, di sini kan untuk bagian yang ini seperti bolong ya untuk pada bagian kotaknya. Nah, ini kita dapat memanfaatkan fitur yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu Shape Builder Tool. Tapi sebelumnya, karena ini teksnya masih dalam bentuk teks, belum dalam bentuk shape, kita dapat mengkonversinya terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu kita create outline. Nah, ini otomatis yang awalnya teks sekarang menjadi shape, jadi tidak bisa kita ubah-ubah lagi teksnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita ungroup, lalu kita seleksi pada bagian ini, kita group, lalu kita posisikan di sini. Nah, kita dapat meluruskan bagian ini menggunakan alignment tadi. Kita gunakan horizontal alignment dan vertical alignment center. Kemudian jika sudah, kita akan membuat bolong untuk bagian kotaknya ini atau rounded rectangle-nya. Kita seleksi, lalu kita pilih Shape Builder. Nah, di sini kita akan menghapus bagian yang tulisannya ya, register now-nya ini. Caranya kita tekan Alt, lalu sampai muncul tanda negatif di bagian kursornya. Kemudian kalian pilih bagian teksnya seperti ini. Otomatis dia akan terpotong dan menghilang. Maka ini menjadi bolong ya. Oke, menjadi bolong sesuai dengan tulisan yang kita hapus tadi. Nah, di sini kan masih ada yang belum tergrup nih. Kita grup terlebih dahulu, kita grup, kemudian kita geser, lalu kita tekan. Jika sudah, kita dapat mengubah warnanya kembali untuk bagian website-nya, kemudian kita grup, lalu kita posisikan di sini. Oke. Nah, ini sudah hampir jadi sebenarnya, dan di sini kan masih ada beberapa objek yang masih di luar artboard. Nah, sekaligus untuk memposisikan atau memesh atau yang memindahkan desain ini ke dalam masking baru, itu kita dapat menggunakan rectangle tool. Kemudian kita buat rectangle sesuai dengan ukuran artboardnya seperti ini. Lalu kita seleksi semua, seluruh artboard yang ada di sini. Lalu kita klik kanan, kita pilih Make Clipping Mesh. Oke, nah seperti ini. Kira-kira pamflet yang sebelah kiri dan kanan sudah hampir sama ya. Jadi seperti itulah proses pembuatan dari sebuah pamflet yang kali ini saya contohkan merupakan contoh pamflet workshop fotografi. Dan untuk pembuatan yang lain, model-model yang lainnya itu kalian bisa kreasikan dari hasil dari pelatihan hari ini, atau kalian dapat mengeksplor lebih dalam lagi melalui platform yang lain seperti itu. Nah, namun sebelum saya tutup, saya akan kasih tahu dulu cara ekspor pamflet yang benar pada Adobe Illustrator. Jadi untuk ekspor sendiri, untuk ekspor pamflet ini kan masih dalam bentuk Adobe Illustrator ya, dalam bentuk file AI. Nah, untuk mengekspor menjadi JPEG itu caranya kita menuju menu file, lalu kita pilih export, kemudian kita pilih export as. Nah, di sini kalian bisa pilih directory tempat penyimpanan kalian, tempat penyimpanan pamflet kalian. Di sini sudah sesuai ya. Kemudian saya ingin berikan nama pamflet ini. Kemudian ini ada berbagai macam format file
ada JPEG, ada PNG, SVG, dan sebagainya. Ini kalian bisa sesuaikan. Untuk kali ini saya akan mencontohkan yang JPEG saja. Kemudian jangan lupa untuk men-checklist use artboard-nya. Jadi kalau kita tidak men-checklist use artboard, jadi untuk ketika kita ekspor nanti, yang ada di seluruh lembar kerja ini, termasuk contoh-contoh gambar yang ini akan terekspor menjadi satu. Jadi kalau kita checklist use artboard-nya, maka yang akan terekspor untuk yang bagian artboard-nya saja, yang ada pada bagian artboard-nya saja. Sudah kita checklist, kemudian kita dapat mengekspornya. Nah, di sini akan muncul JPEG option-nya. Kita dapat mengatur kualitasnya, kemudian resolusinya, dan sebagainya. Di sini kita gunakan maksimum quality ya. Dan color modenya RGB. Di sini juga dapat diganti menjadi CMYK dan grayscale. Oke, jika sudah kita checklist. Maka ini sudah terbentuk ya, sudah terbentuk pamflet yang sudah kita buat, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk JPEG. Oke. Ya, mungkin sekian untuk pelatihan dan presentasi materi dari saya. Mungkin jika ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf ya. Dan untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian, mungkin nanti kalian bisa sampaikan pada proses tanya jawab nanti. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fahmi sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya tentang aplikasi AI. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekedar menginformasikan, dalam kolom chat telah diberikan link Google Form sebagai presensi dari pelatihan hari ini, dan diisi dengan benar untuk menghindari kesalahan penulisan sertifikat. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan portofolio hasil kerja kalian setelah mengikuti pelatihan hari ini sebagai bukti atau tiket sertifikatnya. Yang terakhir adalah situs dan tanya jawab dari peserta pelatihan dasar Multimedia 2. Kami persilahkan jika ada yang mau bertanya. Monggo yang mau bertanya, jika ada yang masih dibingungkan. Halo. Ya, silahkan Mbak Niken Fauzia langsung bertanya. Bisa dinyalakan mic-nya, Mbak. Ada pertanyaan?
Yang demikian Fauzia telah menuliskan kalau mau bikin gradasi warna seperti apa ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Fahmi ya. Oke. Jadi dalam pembuatan gradasi warna itu kita menggunakan tools yang tadi saya sebutkan ya, yaitu gradation tools. Saya contohkan kembali saja ya, biar lebih enak. Boleh? Boleh, silahkan monggo. Oke, izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, di sini untuk membuat gradasi warna itu kita dapat menggunakan gradient tool. Gradient tool itu digunakan untuk membuat gradasi warna. Nah, misalnya nih kita ingin membuat suatu lingkaran ini yang warnanya menjadi gradasi antara merah menjadi biru, merah menuju biru. Nah, itu kita pilih gradient tool, kemudian kita klik pada bagian objeknya, lalu untuk sebelah kiri dari garis, di sini kan ada garis gradien ya yang warna putih di tengah. Nah, kalau kita sorot akan muncul tanda panah kecil di sebelah kiri, pojok kiri dan pojok kanannya. Untuk pojok kiri ini untuk warna sebelah kiri, dan pojok kanan untuk warna sebelah kanan. Nah, untuk pojok sebelah kiri ini kita double klik, lalu kita pilih warna-warnanya. Misalnya dari merah seperti ini ke warna yang pojok sebelah kanannya warna biru. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau kalian repot menggunakan ini garis gradasi ini atau garis gradiennya ini, kalian dapat menuju ke bagian window di window gradient di sini. Ini cara memunculkannya. Pada bagian window kalian klik, kemudian di sini ada pilihan gradient. Nah, ini di checklist, nanti akan muncul secara otomatis window-nya. Nah, di sini akan ada kotak gradient ya. Kalian bisa pilih warna-warnanya, dan caranya juga sama seperti tadi. Kita double klik pada bagian kotak warnanya di sini, kemudian kita pilih lagi warna-warna yang kita inginkan seperti ini. Jadi untuk pembuatan gradasi warna itu pada umumnya itu menggunakan gradient tool seperti itu. Atau kayak gini, atau kalian ingin memberikan gradasi warna tapi dalam spot-spot tertentu. Nah, itu kalian dapat menggunakan mesh tool. Sebenarnya untuk mesh tool ini ada di tingkat lanjut ya, untuk pembuatan atau penggunaan mesh tool ini ada di tingkat lanjut. Atau mau saya contohkan sekarang juga nggak apa-apa sih. Misalnya ini. Oke. Kita pilih, nah ini ada mesh tool, namanya mesh tool. Kemudian penggunaannya, kita cukup mengklik pada bagian yang mana saja di sini, di bagian objeknya. Misalnya di sini. Nah, pada bagian titik ini kita ingin memberi warna pink misalnya. Nah, ini save. Diubah jadi warna biasa dulu, kemudian seperti ini.
untuk membuat gradasi warna pada spot-spot tertentu itu kita bisa menggunakan mesh tool ini. Jadi untuk pemula sendiri itu biasanya kita lebih menggunakan ini ya, menggunakan gradient tool. Dan kalau kalian ingin lebih lanjut memahami mengenai Adobe Illustrator itu sendiri, terutama pada teknik pewarnaan, kita dapat menggunakan mesh tool ini. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, mungkin dari Mbak Niken ada feedback atau yang lain mau bertanya lagi, silahkan. Cek Tin, masuk lah. Ya, silahkan Mas Isan, langsung saja. Yuk. Sebelumnya saya Ihsan Maulana izin tanya ke Mas Fahmi, cara penggunaan Pathfinder di fonts gimana, Mas? Oh, oke. Kan itu yang tadi contohnya hanya digambar saja, kalau di font gimana? Oke, siap. Nih, saya contohkan ya. Jadi, ya, terima kasih. Oke, untuk saya share screen lagi. Nah, jadi untuk font itu awalnya kan kita membuat font nih, misalnya A, B gitu ya. Jadi, terus kalau font sendiri, ketika kita membuat font itu ya bentuknya masih dalam bentuk font. Nah, untuk dapat mengubah bentuknya, itu kalian harus convert dulu yang awalnya font menjadi objek baru. Nah, untuk mengubahnya itu kita klik kanan, lalu kita pilih create outline. Nah, kita bedakan antara yang line atau yang font dan juga yang sudah di create outline. Jadi ini kita masih bisa edit nih. Kalau yang di font itu masih bisa diedit, sedangkan untuk yang bagian karena sudah berbentuk shape, maka kita bisa menggunakan fitur-fitur editing shape. Nah, fitur-fitur editing shape itu apa? Seperti yang ada di sini, yang seperti shape builder, rectangle bucket, dan seperti Pathfinder yang sudah saya sebutkan tadi di sini. Nah, saya contohkan langsung, misalnya di sini ada A, B, C ya. Ini udah dalam bentuk shape. Karena sudah kita create outline tadi, kita ungroup terlebih dahulu. Misalnya di sini ini, misalnya kita memotong antara A dengan B. Karena di sini kan yang berada di posisi atas yaitu B, bukan A ya. Kalau kita ubah warnanya, ini kan yang berada di paling atas ini C, D, A. Nah, kita dapat menggunakan Pathfinder ini ya langsung aja bisa unite, bisa kemudian minus front. Nah, kalau minus front kan yang dipotong yang bagian bawahnya. Kalau minus back ini yang dipotong yang bagian depannya. Seperti itu. Kemudian ada divide ini membagi perpotongan. Kalau kita ungroup nih, ungroup ini perpotongannya adalah terpisah. Dan sebagainya. Jadi kita kalau dari setelah itu kita dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada Pathfinder ini. Mungkin
itu bisa menjawab pertanyaan Mas. tadi Mas Iksan? Bisa. Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Mungkin Mas Wildan jadi bertanya atau tidak ya? Jadi Mas, lanjut Mas Faiz baik. Oke. Monggo. Silakan Mas Ahmad Nur Faizi. Oke. Matur suwun Mas Martin. Mas Fahmi izin bertanya Mas. Cara membuat tulisan terlihat seperti bayangan dan membuat tulisan seperti 3D itu gimana Mas caranya? Oh, nah itu masuknya ke fitur ke efek. Nah, di sini saya contohin lagi ya, biar pada ngerti semua, jadi enak. Nah, untuk tulisan ya, kalau untuk tulisan ini misalnya ini kan masih dalam bentuk font. Sebenarnya kalau tulisan, kalau penggunaan efek ini semuanya bisa ya, bisa dalam bentuk teks, bentuk objek yang itu seperti ini dalam bentuk step. Kemudian untuk foto atau gambar yang dalam bentuk JPEG seperti itu ada yang namanya 3D. Misalnya di sini yang extract and develop, kita klik, lalu untuk bagian pengaturannya ini di preview seperti ini. Kemudian kita dapat mengatur posisinya di bagian sini. Kami. Ya. Screen-nya belum. Maaf. Ini Mas belum keluar. Sudah keluar gitu? Sudah Mas, sambung. Oke, tak ulangi. Nah, misalnya kita ingin memberikan efek 3 dimensi pada font atau tulisannya ya, teks ini. Nah, kita pilih fontnya atau teksnya, kemudian kita efek. Di efek ini ada berbagai macam efek ya. Ada yang bawaan Illustrator Effect dan juga ada Photoshop Effect. Nah, Photoshop Effect ini lebih ke pengeditan atau pengaplikasian efek pada dalam bentuk bitmap gitu. Kemudian kalau kita ingin membuat 3D itu kita pilih yang Extract and Develop sini, kemudian kita preview untuk melihat hasilnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Terus kita checklist. Nah, ini kan kalau dalam Adobe Illustrator itu kalau kita kasih efek itu cuma dalam bentuk proyeksinya aja, bukan dalam bentuk shape baru. Nah, untuk mengubah dari proyeksi menjadi shape itu caranya kita ke objek, kemudian kita expand appearance. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah di expand appearance, nah ini sudah jadi objek atau set baru. Kemudian kita dapat ngedit yang lainnya di sini. Kalau warnanya ini. Terus kalau kita mau ngasih bayangan pada teks, sama caranya kita ke effect, kemudian bayangan itu ada di menu stylist, terus drop shadow. Dan sini kita preview lagi. Kemudian ada modenya di sini. Modenya multiply, screen overlay, sama seperti transparansi mode yang tadi. Tapi biasanya kita menggunakan multiply. Kemudian untuk opacity-nya, tingkat kejelasannya atau tingkat transparansinya di sini bisa diatur dan sebagainya. Ini bisa kalian coba-coba ya. Nah, jadi teksnya menjadi berbayang seperti ini.
Oke. Ada tadi siapa? Nur Faizi ya? Ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin ada feedback dari Mas Faiz. Silahkan. Oke Mas, terima kasih. Ini boleh bertanya lagi Mas? Boleh. Boleh. Itu Mas, menurut Mas Fahmi sendiri itu kalau untuk pemula yang ini belajar desain itu lebih prefernya ke Corel Draw atau yang AI Mas? Kalau pemula, sebenarnya tergantung sih Pak. Kalau aku sih lebih prefer ke AI. Cuma jangan dipelajari seluruh fiturnya. Kalau kalian baru pemula langsung belajar seluruh fiturnya ya sama saja. Ibaratnya baru kenal tapi langsung dikasih yang berat susah memahami. Jadi untuk pemula sebenarnya kalau AI itu sama. Cuma kalau aku sih lebih prefer ke AI sih, karena biarin nggak pindah-pindah platform gitu. Kalau kalian udah fix atau kalian udah enak di Corel, ya kalian di Corel aja. Tapi kalau kalian udah enak di AI, di AI aja gitu. Kalau untuk aku nyaraninnya di AI aja, soalnya kalau belajar dasar-dasar dulu untuk lanjutnya dari Mox itu. Halo? Ya Mas. Mungkin tadi suaranya macet-macet Mas, bisa diulang. Suaranya keluar nggak? Keluar. Oh, Yang iya. terakhir tadi kurang jelas. Tadi Yang saran setelah koneksinya rada jelek. Jadi intinya kalau kalian mau fokus, kalau kalian pemula dan mau fokus di desain grafis, aku nyaranin di Adobe Illustrator aja. Soalnya Adobe Illustrator itu udah nyediain banyak fitur, jadi kalian bisa ngembangin di situ. Kalau Corel Draw itu kan fiturnya masih ibaratnya, kalau menurutku masih kurang. Jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut, itu kalian harus pindah platformnya, itu yang buat repot. Jadi mending dari Adobe aja langsung. Oke. Ya, mungkin itu Masih putus-putus nggak? enggak Mas. Ya mungkin ada feedback lagi dari Mas Faiz. Oke, cukup Mas Martin. Terima kasih Mas Fahmi. Ya mungkin yang lain yang ingin bertanya monggo silahkan. Enggak Mas, suaranya udah lumayan jelas.
Oke, masih ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Monggo. Ya mungkin sambil mengingatkan lagi untuk penugasan nanti diberikan waktu 1 minggu. Kemudian sertifikat akan diberikan jika peserta telah mengumpulkan tugas yang telah dikumpulkan tadi ya. Telah diberikan. Oke, Haliza. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Aliza Umami. Untuk Mas Fahmi, bisa diulangi bagian yang waktu awal ngepasin gambarnya enggak Mas? Mungkin Mas Fahmi bisa minta tolong diulangi bagian boleh. Itu yang bagian ngepasin gambar waktu memperbesar kecil bukan? Memperkecil bukan? Boleh Mbak Haliza. Halo? Ya mungkin yang pas tadi Mas, apa make perfect tadi yang terakhir itu loh. Oke, ini saya presentasiin lagi, share screen lagi. Buat Oke, jadi kalau kita punya gambar nih, nah seperti ini misalnya. Jadi gambar yang warna putih. Nah, itu cara memperbesarnya itu kita dapat menggunakan bagian yang ada di pojok sini. Menggunakan selection tool. Kalau kita klik gambar ya, itu otomatis akan muncul garis-garis selectionnya ini. Kemudian di bagian titik ini kita untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, tapi kan kalau kita geser secara sembarang, itu gambarnya bisa saja ke stretch seperti ini ya, misalnya. Nah, untuk menghindarinya, itu kita bisa gunakan tombol ALT. Tombol ALT itu untuk memosisikan perbesaran dan perkecilannya itu di bagian tengah. Jadi kayak gini, ditambahin. Nah ini kalau kita pakai perbesaran atau perkecil biasa itu kayak gini ya. Jadi yang kita geser atau yang tergeser itu yang bagian pojoknya saja. Tapi kalau kita menggunakan tombol ALT, kemudian kita drag di bagian sudutnya ini, nah ini perbesaran dan perkecilannya di bagian tengahnya, ini. Nah kemudian itu masih aspek rasionya masih bergeser atau masih berubah. Nah, untuk mengantisipasi perubahan aspek rasio, itu kita gunakan tombol shift. Kita tekan tombol shift, kemudian kita geser untuk bagian yang pojoknya ini. Nah, otomatis dia aspek rasionya bakal tetap. Mau kalian perbesar, perkecil, ini perbandingan antara panjang dan tingginya
perbandingan antara panjang dan tinggi atau lebar itu namanya aspek rasio ya. Jadi aspek rasionya itu bakal tepat seperti ini. Nah, jadi untuk yang tadi itu saya contohkan supaya perkecilannya di tengah dan aspek rasionya tetap, itu kita gunakan tombol shift, kemudian tekan ALT secara bersama-sama, kemudian kita pilih ininya, objeknya atau fotonya, lalu kita geser pojoknya, kita perbesar atau perkecil. Nah, seperti ini. Enaknya ini sambil diperagain sih, sambil dicoba di situ, di laptop kamu. Nah, seperti ini misalnya. Bener nggak pertanyaannya kayak gini? Mungkin dari Mbak Aliza ada feedback atau gimana? Ya Mas, benar yang ditanyakan itu dari Mbak Aliza. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain yang masih bingung mengenai desain grafis menggunakan Adobe Illustrator bisa ditanyakan. Oke, Mas Nanang bertanya, Mas izin tanya cara buat efek pada objek seperti lakukan kertas seperti yang ada di IG. Oke, jadi untuk membuat efek lakukan kertas itu, pertama-tama kita harus nyiapin tekstur lakukan kertasnya itu ya, itu dalam bentuk gambar yang HD. Kalau nggak HD itu nantinya pecah. Terus kalau udah, perlu saya contohkan nggak? Perlu ya? Sebentar. Ya, mungkin Saya bisa. carikan dulu efeknya. Ya. Oke. Saya kasih contoh dari poster yang udah saya buat aja ya. Ya Mas, bisa. Oke. Saya share screen. Seperti ini ya, Mas Nanang. Nah, jadi yang dibutuhin itu teksturnya, tekstur dari lakukan kertasnya itu. Di sini saya udah siapin ya. Ini. Nah, ini normalnya. Bentar. Nah, teksturnya seperti ini.
tekstur relevan kertasnya. Terus kita mau coba diaplikasikan ke dalam pamflet misalnya. Nah, saya akan tekstur foto ini, foto yang sudah saya clipping ini menjadi bertekstur seperti kertas. Nah, ini caranya gampang. Posisi yang di bagian depan, di arrange to, terus bring to front. Nah, terus kalian cuma tinggal ngatur di bagian transparansinya, cuma tinggal ngatur di bagian transparansinya, misalnya multiply atau color burn. Coba saya sendiri biasanya seperti ini. Itu sih masalah. Jadi kita cuma untuk membuat atau efek seperti kertas barat aja gitu, memanfaatkan udah oke. Halo? Oke, apa ada yang mau tanya lagi? Maaf, tadi koneksinya sekarang malah jadi jelek. Di sini Ya, koneksinya jelek. Udah. Ada yang masih nanya lagi nggak? Halo, ada yang nanya lagi nggak ya? Kalau nggak ada, bisa diakhiri berhubung waktu sudah cukup lama ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri ya. Tidak terasa telah sampai pada penghujung acara Pelatihan Dasar Multimedia Jilid 2 tahun 2020 dengan tema menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara beserta seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahmi. Terima kasih Fahmi. Sama-sama.